Salam, selamat pagi, Tuhan berkati. Minggu ini kita diperhadapkan dengan firman Tuhan yang sudah ditetapkan di dalam Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya mari kita rendah hati datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami menghampiri hadirat Tuhan yang kudus, yang penuh dengan kemuliaan. Siapakah kami ini semuanya ya Tuhan? Manusia yang sudah Engkau ciptakan, sudah Engkau selamatkan, Engkau tebus, dan Engkau layakkan untuk datang kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini masih ada napas hidup yang Kau percayakan kepada kami semuanya, sehingga kami bisa datang ke rumah gereja Tuhan ini untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan hidup kami. Lebih dari itu, kami juga rindu untuk mendengar Tuhan mengajar kami melalui setiap firman-Nya. Sebelumnya kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus, agar kami semuanya layak dan kami dimampukan oleh Tuhan sendiri dalam urapan kuasa Roh-Nya yang kudus untuk mendengar suara Tuhan dan juga ditolong untuk mengerti bahkan melakukannya di dalam kehidupan. Urapi hati kami Tuhan, agar hati kami diubahkan dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, berkati juga hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati mulut, bibir hamba-Mu, dan Engkau sendiri menaruh perkataan-Mu ke dalam mulut bibir hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Berkati kami semua agar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi pertumbuhan iman dan pengharapan kami untuk semakin kokoh hidup di dalam kasih Kristus yang menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Yang demikian bunyinya. Bagi yang bawa Alkitab bisa kita baca bersama-sama, sedikit saja ini. Kita akan membacanya bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah.
Terima kasih kita sudah bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan. Jemaat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melayani atau memberitakan Injil pada waktu itu bukanlah hal yang gampang. Dalam mewartakan Injil tentu tidak mulus, tapi juga menghadapi berbagai tantangan. Lawan-lawan dari Rasul Paulus inilah yang sering mempengaruhi, menghalang pemberitaan Injil, bahkan Paulus mengalami perlakuan yang tidak baik. Tetapi Rasul Paulus dengan berani melawan pemfitnah-pemfitnah itu. Dengan kerendahan hatinya, Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba karena kehendak Kristus di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 7 dikatakan, tetapi harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak zaman dahulu bejana tanah liat adalah benda yang dianggap tidak berharga. Sejak zaman Tuhan Yesus, mereka sudah memakai segala macam bentuk dari tanah liat, sedemikian rupa sesuai dengan ukuran dan bentuk masing-masing. Pada awal abad Masehi, bejana tanah liat itu tidak mahal dan mudah rusak. Berbeda dengan bejana yang terbuat dari perak, emas, yang selalu dipakai dalam pesta karena indah dan lebih tahan. Bejana tanah liat hanya ditempatkan untuk menaruh sisa-sisa makanan, untuk menaruh barang-barang kotor sebelum dicuci. Dengan kata lain, bejana ini digunakan bukan untuk hal-hal yang tempat yang baik, tapi justru tempat yang kotor, di mana orang juga tidak mau mendekatinya. Orang tidak akan menaruh barang berharga seperti emas, perak, dan seterusnya dalam bejana tanah liat. Ayat 13-14 menegaskan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Kristus juga akan membangkitkan kami bersama-sama dengan Dia. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Kuncinya ialah percaya, hadirkan dan nyatakan roh Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini Rasul Paulus sadar bahwa siapa dirinya, dan sekarang kita lihat dari pengakuannya sendiri bahwa dia pun bukan siapa-siapa. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini Rasul Paulus menyatakan dengan jelas bahwa dirinya seperti bejana tanah liat yang dipercayakan harta yang besar di dalam dirinya, yaitu Injil Allah sendiri. Di dalam hal ini dia ingin agar berlian Injil Allah mungkin lebih mahal lagi dari berlian permata yang lebih baik, yang lebih mahal, yang kelihatan terpancar keluar dari dalam dirinya.
Dia ingin orang-orang Korintus juga memiliki hal yang sama, yaitu setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, dari dalam dirinya terpancar cahaya kemuliaan Kristus dari kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati dan hidup mereka. Dan Rasul Paulus ingin agar Injil Tuhan yang sudah dia beritakan kepada jemaat Korintus, agar orang Korintus ini juga meskipun hidup sebagai orang Kristen juga menghadapi berbagai macam tantangan. Dia ingin sesulit apapun kehidupan ini yang dihadapi di dunia ini, terlebih-lebih kita juga di zaman-zaman terakhir seperti ini, ada banyak tantangan dan kesulitan hidup. Dia tidak ingin kesulitan hidup, tantangan itu akan menghancurkan bejana tanah liat ini, yaitu diri kita. Dia ingin tubuh bejana tanah liat ini, kehidupan manusia ini tetap utuh, tetap berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan mau pakai kehidupan seperti Rasul Paulus, meskipun ini hanya bejana tanah liat yang mungkin tidak berharga, tidak terlalu dipedulikan orang, tetapi ini adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan bisa pakai bejana tanah liat ini, tubuh ini, hidup ini, yaitu menjadi alatnya yang hidup. Siapapun kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa yang lain datang bertobat, datang kepada Tuhan untuk menyatakan kepercayaannya, di mana Kristus di tengah-tengah segala kesulitan hidup di dunia ini, di mana tidak mungkin orang memuliakan Dia, tidak mungkin orang bersyukur karena orang sibuk menghadapi kesusahannya hidup di dunia ini. Tapi justru pada saat itu, pada saat ini Tuhan ingin melihat ada umat yang di tengah-tengah kesulitan dunia yang menimpa hidup mereka, Dia ingin tahu, Dia ingin mendengar ada umat yang mengucap syukur kepadanya di tengah-tengah kesusahan hidup. Ada umat yang selalu memuliakan Dia dan bersyukur kepadanya, bahwa Ia adalah Allah yang memang patut menerima semua itu. Segala kemuliaan, hormat dan syukur yang harus senantiasa kita panjatkan, bahwa kehidupan ini berharga di mata Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah menebus kita, kita bersyukur Tuhan sudah mengampuni kita melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, karena kita punya Tuhan yang baik. Di tengah kesulitan hidup pun kita akan tetap mengatakan kami punya Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi, yang selalu memperhatikan, yang selalu menghidupkan. Lebih dari itu, Dia selalu menuntun kita dalam susah senang perjalanan hidup ini untuk tetap menjadi anak-anak yang akan Dia selamatkan, yaitu berjalan menuju kepada kehidupan kekal. Tugas kita ialah berusaha hidup untuk menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu selalu memuliakan Dia, mengucap syukur, dan juga hidup di dalam ketaatan pengharapan dan firman-Nya yang memberikan kekuatan dan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang di sorga. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah kami yang baik. Dalam segala kesulitan hidup di dunia, Engkau tetap Allah yang baik. Karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami, tapi selalu menyertai perjalanan hidup ini Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu Bapa,
Kami tidak bisa melangkah lebih jauh. Kami tidak bisa melewati hari-hari yang Kau karuniakan tanpa tangan-Mu yang memegang kami, membimbing kami, dan terus menuntun menuju jalan kebenaran dan hidup, di mana Tuhan sendiri yang akan menentukan arah perjalanan hidup kami sesuai dengan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena kami bisa mengenal Engkau. Kami bersyukur karena Engkau percayakan iman yang benar yang hanya kepadamu. Tuhan yang bisa kami andalkan. Tuhan yang kami percayai. Tuhan yang sudah memberikan berkat dan kasih-Nya setiap hari. Meskipun dunia ini dalam kesulitan menghadapi krisis ekonomi, tapi anak-anak Tuhan tetap diberi cukup makan setiap hari. Pemeliharaanmu nyata dan sempurna Tuhan. Dari berbagai macam sakit penyakit Engkau menjaga dan melindungi kami. Hidup ini ada sampai sekarang karena anugerah dan kasih karunia-Mu yang mempercayakan napas hidup ini kepada kami. Semuanya umat Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tugas kami adalah menyerahkan hidup kami hanya ke hadirat-Mu, ke dalam tangan-Mu, agar Engkau dengan leluasa berkarya masuk ke dalam hati kami Tuhan, dan pimpin hati hidup kami supaya kami bisa berjalan sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami bersyukur biarlah Engkau selalu dipermuliakan melalui hidup kami, melalui mulut dan sikap hidup kami, bahwa kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tidak ada bandingannya dan juga tidak ada pertolongan selain hanya datang kepadamu semuanya, karena di dalam tangan-Mu ada perlindungan, ada kuasa kasih Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat jemaat Tuhan. Biarlah Engkau memelihara mereka di dalam kasih dan berkat-Mu. Sekecil apapun usaha dan pekerjaan mereka yang bisa mereka karyakan, tapi biarlah mereka percaya dari sana berkat-Mu akan Kau curahkan sebagai tanda pemeliharaanmu dalam hidup mereka, bahwa mereka punya Tuhan yang hidup, dan mereka harus tahu bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang berkarya di tengah-tengah dunia dan kehidupan kami manusia. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan, di mana Tuhan sudah merancangkan semuanya sesuai dengan rencana Tuhan, jalan Tuhan yang ditetapkan bagi hidup kami masing-masing. Ajar kami untuk menerima setiap rancangan-Mu. Kami tahu rancangan Tuhan selalu baik, membawa kami hidup berpengharapan penuh hanya kepada Kristus. Ia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan Yesus, apapun yang kami rasakan pada saat ini, segala kekhawatiran, ketakutan atas segala usaha, pekerjaan, sakit, penyakit, kesehatan, dan apapun itu Tuhan, kami mohon segalanya kami serahkan di bawah kaki Tuhan. Karena kami tidak bisa memikulnya sendiri, tapi bersama Tuhan kami boleh menjalani kehidupan di dunia ini dengan nyaman. Karena Tuhan bersama dengan kami memikul setiap beban kehidupan. Biarlah tugas kami hanya mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, hidup lebih lagi dekat kepadamu dan lebih setia, dan hanya mengandalkan Engkau. Biarlah iman yang ada ini Engkau berkati Tuhan, agar tidak hanya seperti itu saja, tetapi iman ini berbuah dengan lebatnya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai hidup kami semuanya ya Tuhan, agar kami bisa membawa orang bertobat dan percaya kepadamu. Karena itu yang Kau inginkan. Tuhan akan datang jika semua orang sudah mendengar berita Injil sampai ke ujung bumi.
Tuhan menginginkan paling tidak separuh penduduk dunia ini menerima keselamatan. Dan itu yang Tuhan rindukan, bahwa pengorbanan Kristus tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi pengorbanan Kristus sungguh-sungguh mendatangkan keselamatan, sukacita, berkat dan kasih pengampunan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati iman mereka. Mereka bisa bersyukur kepadamu karena mereka bisa mengingat hari ulang tahun kelahiran mereka, hari ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah mereka semuanya datang kepadamu Tuhan dan mengembalikannya kepadamu, karena Engkau yang patut menerima ucapan syukur mereka, karena mereka merasa hidup ini adalah anugerah dan pemberian-Mu, sehingga kami boleh bersukacita di dalam kasih berkat Tuhan. Tuhan Yesus, pelihara jaga hidup kami semuanya, dan biarlah kami bersyukur atas anak-anak yang mungkin sudah lulus SMP ataupun SMA. Terima kasih, dan mereka akan mencari tempat pendidikan yang lebih lanjut. Biarlah Kau tuntun langkah mereka Tuhan, agar mereka menemukan jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia, Yesus. Seperti janji firman-Mu, Engkau sudah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kami percaya apa yang akan Engkau atur dalam hidup kami itu adalah anugerah terindah dalam kehidupan setiap kami. Kami tidak kecewa, tapi kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik bagi kami sekalian. Berikan kesehatan bagi yang sakit, Tuhan jamah mereka. Tuhan, tidak ada yang meninggal karena virus corona, tetapi yang ada adalah semakin banyak orang yang bertobat dan datang mencari hadirat Tuhan, karena mereka tahu ada perlindungan yang sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan iman kami kepadamu, ke dalam tangan Yesus Kristus yang memberkati iman kami, hati kami, supaya kami semakin teguh di dalam kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.